merasa diri kita itu hina. Ketika kita ngerasa diri kita hina, diri kita kotor, dan semua orang itu kita lihat tuh baik semua gitu. Dan kita memandang orang tuh dia berprasangka baik aja udah semuanya gitu. Diri gua hina. Tapi ketika kita hinanya kita bukan di hadapan dengan kita ngomong dengan manusia, tapi ketika kita beribadah tuh kita benar-benar diri ini hina, diri ini kotor gitu. Ketika di situ mungkin bisa kita ngerasain bahwa beribadah itu benar-benar nikmat dan benar-benar hati dan pikiran ini, jiwa, ruh semuanya tuh ngadep yang kuasa gitu. Ketika dalam titik terendah, terpuruk, dia bisa tahu siapa ya diri dia, hakikatnya hidup ini dia akan lari kemana. Ketika dia jatuh di bawah, dia harus ngadu sama siapa, sedangkan ini di penjara gitu kan. Penjara kita susah, jatuh, tidak ada teman-teman bisa nolong tapi sebatasnya gitu kan. Kalau kita bukan berharap sama yang kuasa, tidak ada lagi. Sedangkan kalau keluarga tidak mungkin karena kan jauh gitu kan ya. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rukun. Di episode sebelumnya kita sudah mendengarkan dan sharing bareng bersama Ustadz Jailani, salah seorang pendakwah warga binaan Lapas Kelas 1 Cipinang. Dan kali ini kita bersama Mas Muhammad Taufik. Beliau adalah salah seorang santri dan juga warga salah satu binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang. Dengan semangat melangkah lebih baik, program Rukun kali ini agak cukup spesial loh di bulan Ramadan, yaitu kita podcast di Lapas Kelas 1 Cipinang. Bersama dengan Mas Muhammad Taufik ini kita akan sharing bareng bagaimana sih perjalanan spiritualnya. Yuk kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Taufik berkenan untuk sharing bareng di Rukun Podcast edisi spesial Ramadan. Boleh mungkin sebelumnya Mas Taufik cerita kenalan sama sahabat Rukun gitu. Mas Taufik itu kegiatannya juga boleh di-share juga. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya usia sekarang 26 tahun. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Dengan di sini saya selama kegiatan di sini alhamdulillah banyak pelajaran hikmah yang bisa saya ambil. Ya mungkin yang orang mungkin lihat di luar itu pandangannya jelek, tapi di sini tidak seperti yang mereka lihat gitu. Dan kegiatan sini sehari-hari saya sebagaimana di sini ada blok namanya blok santri, terus juga ada kegiatan bimker juga. Jadi blok santri itu memang satu blok itu isinya santri semua? Iya, gitu? di satu santri semuanya. Jadi itu santri, terus ada blok bimker juga. Bimker itu bimbingan kerja. Dalam bimbingan kerja itu ada kayak kerajinan tangan gitu, kerajinan tangan, serta kayak pembuatan kerajinan tangan, karet gitu kan. Terus juga ada blok yang khusus sekolah gitu kan, khusus sekolah paket B, paket C. Oh, gitu. sekolah formalnya. Sekolah formalnya ada juga gitu. Nah, Mas Taufik udah dari tahun kapan, Mas? Kalau boleh tahu? Saya dari 2017. 2017 ya, Mas ya. Nah, di 2017 itu kan mungkin itu proses titik Mas Taufik ya dalam proses di sini ya untuk terendahnya. Nah, apa sih yang menjadi perasaan Mas Taufik terus kemudian akhirnya Bismillah nih saya hijrah nih, saya harus meningkatkan ibadahnya lagi gitu. Mungkin dari awal pertama mulanya berat, mungkin nggak terima ya, semua orang mungkin nggak terima kok gue bisa di penjara gitu kan. Dari situ nggak terima, tapi mungkin lama-lama bisa terbiasa. Awalnya penolakan dulu ya. Penolakan karena kan biasanya mungkin dengan kehidupan dunia ya kan yang segala-segalanya itu ada, bisa kesana kesini, bisa ini, tapi di sini tuh wah gua kayak harus kayak gimana nih gitu kan jalaninnya. Terus dengan mindset tuh pertemuan dengan orang-orangnya itu kita bertemu dengan di sini dari umur yang paling muda sampai yang lebih tua pun gitu kan. Kita harus bisa memahami gitu kan dari mana nih kita belajarnya mulainya, dan akhirnya dengan perjalanannya sendirinya bisa menerima segala hikmah-hikmahnya, segala apapun yang sudah terjadi, karena tidak bisa disesalin terus-menerus, tidak bisa terpuruk juga gitu kan. Dan selama saya di sini, saya bersyukur bisa lebih dekat lagi dengan Yang Maha Kuasa, bisa beribadah dengan nyaman. Yang di luar kita lupa yang namanya sholat, ya contoh kecil lah, sholat dulu ya, dari sini sholat, di sini kita bisa kenal sholat lagi, lebih dalam lagi gitu kan. Itu triggernya apa, Mas? Maksudnya dari proses penolakan itu sehingga akhirnya menjadi suatu motivasi untuk bangkit ke arah positif, itu apa yang menjadi trigger Mas Taufik? Mungkin satu dari situ saya bisa melihat dengan beberapa narapidana yang lain di sini, karena buat berubah dan bangkit itu satu sentuhan dari
yang mau kuasa dulu hatinya mungkin ya. Nggak semua orang tuh langsung bisa beribadah, Iya, semua nggak hidayah, bisa ya. ya. Karena mau dituntut kayak apapun itu nggak bakal bisa, kecuali kalau emang ada dari hatinya kemauan. Mungkin dari situ pas di luar juga banyak sekali ya, kayak coba-cobaan dunia juga. Terus juga pas di sini ngerasain tuh kayak pengennya lebih baik lagi dari yang sebelumnya, pengen kenal lebih dekat pas udah nemuin jati diri kita siapa gitu kan. Oh, proses penjati diri, Jadi, proses penerimaan kita ya penerimaan terhadap diri jadi, kita. pas udah kita kenal jati diri kita siapa, jadi kita semakin tahu kita harus tuh kemana hidup kita tuh gitu kan. Ya mungkin itu juga sebenarnya menjadi polemik setiap orang ya Mas ya, karena ibaratnya menemukan jati diri itu kan tidak pandang usia juga, tidak pandang lokasi dan keadaan gitu. Mungkin disitulah menjadi titik Mas Taufik untuk berangkat ke arah positif ya Mas. Nah kalau misalnya di sini tuh kegiatannya apa aja sih Mas? Kegiatan yang saya jalanin karena saya di blok santri, saya di sini dari mulai pagi dari jam 9 sampai jam 11 siang itu ada proses pengajian taklim. Oh ada taklimnya? Ada taklim, pengajian taklimnya taklim. apa aja itu Mas? Kebetulan sekarang kan karena lagi ada COVID kayak gini, jadi virtual gitu, jadi video. Oh yang tadi tuh ya, yang di masjid layar, itu ya? Iya, jadi dari virtual kayak gitu. Itu fikih, hadis semua? Kalau untuk kebetulan kalau untuk fikih, hadis itu adanya pengajarannya di blog gitu. Oh di blog? Iya. Oh di blog justru belajarnya? Iya, kalau di masjid juga ada taklim pengajian, cuman taklimnya kayak siram-siraman rohani aja gitu. Lebih ke umum juga lebih ya? Lebih ke umum gitu. Nah, penting kalau buat sehari-hari itu jam 9, terus disambung lagi saya dari mulai jam 3 sore, jam 3 sore sampai jam 5, habis sebadah asar itu biasanya kita ngaji yasin, setelah baca yasin, tahlil, habis itu diisi pengajian sama Ustadz Jelani yang tadi ya. Diisi sama dia, ada pelajaran tafsir Yasin dia adanya. Kalau setiap sore itu. Setiap sore itu? Ya, dan itu setiap hari? Setiap hari. Nanti habis itu kita pulang habis maghrib ke blok, habis setelah sholat isya ada pengajian lagi, dan itu dari setiap hari Senin sampai hari Minggu full. Dari habis isya sampai jam 10 malam. Oh itu sama seperti pondok pesantren banget ya pada umumnya ya? Iya, dan hari Senin kita ada pelajaran dari mulai hari Minggu tuh tauhid, Seninnya fikih, Selasa kita ada ratibul hadat, pembacaan ratibul hadat sampai ditafsirin, terus hari Kamisnya kita belajar tajwid. Kalau malam Jumat kita ada maulid simtudoror gitu, sampai diisi ceramah sama tausiah sebentar. Terus kalau malam Sabtu kita ada doa munajat itu bareng-bareng semuanya doa. Terus sampai kalau malam Minggu, Sabtu malam Minggunya ada pelajaran hadis gitu. Pelajaran hadis juga? Hadis, iya. Masya Allah, benar-benar itu pesantren banget itu ya. Kegiatannya dari pagi sampai bahkan pagi lagi itu ada kegiatan yang sangat positif dan itu ibadah ya Mas? Iya, ya? betul. Apa yang menjadi favoritnya Mas Taufik terkait belajar itu? Apakah lebih ke baca Al-Qur'annya atau ke tafsirnya atau ke fikihnya? Kalau untuk pembelajaran semuanya ya pengen sih memiliki kayak bidang semuanya, kita namanya orang pengen punya pengetahuan yang lebih banyak ya. Tapi yang cenderung lebih suka itu ya lebih suka ke tauhid gitu sih. Oh, lebih ke tauhid. Iya, karena kan tauhid itu ya lebih mengenal diri kita aja, mengenal Tuhan kita siapa. Dan itu gitu memang kan. dasar dari keyakinan kita tuh memang tauhid ya. Iya, dari akidah juga. Masya Allah. Dan itu memang rata-rata semua santri itu kompak dan kegiatannya, maksudnya mungkin ya kan kalau misalnya kayak di pesantren gitu kan, mungkin ada yang males, kemudian ada treatment yang berbeda gitu untuk agar tetap konsisten gitu. Bagaimana cara biar konsisten itu Mas? Ya kalau untuk bicara males, mungkin ada beberapa satu atau dua gitu. Cuma kan ya di sini kita juga karena udah ada waktunya semuanya, jadi tuh ada yang bangunin gitu. Udah ada yang kalau pagi kan namanya orang capek gitu kan. Jadi udah ada yang bangunin, jadi semuanya pada bangun. Jadi mungkin sudah terbiasa gitu kan. Jadi sebenarnya ini merubah stigma negatif yang dipandang masyarakat selama ini sebenarnya ya, bahwasanya kegiatan di lapas tidak hanya kegiatannya hanya cuman istirahat duduk saja gitu kan, tapi juga berkegiatan positif, bahkan seperti di pesantren pada umumnya gitu kan, beribadah, belajar,
baca Al-Quran, bahkan sampai bacaan Simtuduror gitu kan, Maulid Nabi gitu, Masya Allah luar biasa. Nah, kalau kegiatan ibadah Ramadan apakah ada tambahan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, Mas? Kalau kegiatan Ramadan paling dia biasanya itu sebelum buka puasa masih pengajian kayak gitu, kultum kayak gitu diisi. Terus Kultum itu siapa yang ngisi? Mas Taufik atau Ustadz bergilir? ya, Ustadznya itu? Iya, pas diisi kayak gitu. Waktu kita Ramadannya. Paling sampai malam ya habis ibadah Isya, sholat raweh di masjid, habis sholat raweh ya paling tadarusan gitu kan. Tadarusan, bergilir. Ada nggak sih perbedaan yang Mas Taufik rasakan ketika awalnya tidak mengikuti di blok santri, masih di blok biasa mungkin, nah tiba-tiba sudah di blok santri, apa yang Mas Taufik rasakan ketika ibadah yang sudah dilakukan? Banyak sih tuh ya. Banyak ya? Iya, kalau dulu emang saya di blok, sebelum masuk blok santri, di blok biasa juga kan. Mungkin yang saya bedain banyak hal yang tidak saya dapat di blok biasa dan dapatnya di blok santri gitu kan. Saya ngerasa hati ini lebih tenang. Lebih tenang lagi, lebih dekat lagi. Mungkin waktu di blok biasa sholat cuma sekedar sholat aja cuman. Tapi di santri dibimbing, dibina semuanya sampai kita tahu balik lagi jati diri kita lagi. Jadi lebih tenang Kak gitu. Itu gimana sih Mas Taufik bisa masuk pindah ke blok santri ini? Apakah blok santri ini punya pilihan khusus atau memang siapa yang mau belajar memang benar-benar sungguh-sungguh silakan masuk ke situ? Oh ya, kalau untuk masuk blok santri memang itu ada pilihan khususnya juga. Kebetulan saya pertama itu muadzin, jadi muadzin di masjid saya. Oh, awalnya muadzin di masjid. Iya, muadzin di masjid, habis muadzin di masjid kebetulan saya juga main hadroh gitu, main robana juga. Dari situ di blok biasa masih ada ikutin kegiatan azan kayak gitu, muadzin sama hadroh, terus lama-lama akhirnya direkomendasiin buat pindah ke blok santri gitu. Oh, dapat rekomendasi justru. Iya, tapi ditanya dulu kita kan mau beneran pindah blok santri nggak? Kalau blok santri kan kegiatannya dari pagi sampai malam tuh full terus gitu. Sedangkan kita namanya di sini di penjara gitu. Iya. Kayak ada mungkin orang berpikir pandangannya orang penjara, di penjara gue ngapain gitu. Iya, pasti yang ada orang yang pemikiran berpikir seperti kayak itu. gitu. Tapi itu saya lawan awal-awal kayak gitu. Mungkin awal-awalnya kayak gitu, tapi ya, coba dulu deh ya kan. Mungkin di sinilah kita bisa ketemu jati diri lagi. Akhirnya ya udah dicoba gitu kan. Masya Allah. Karena memang di bermasyarakat di sini tuh benar-benar dikasih kesempatan gitu ya untuk kita mau melakukan apa aja ya. Iya, sebenarnya. Terutama kita pengen fokus di ibadah gitu. Itu dari kegiatan di sini juga difasilitasi ya Mas ya. Iya, kalau misalnya kayak gitu dia biasanya bikin apel yang ribet sih kayak. Oh, yang penting ada apelnya. Iya, maksudnya ada jadwal apelnya kayak gitu. Kalau di blok-blok lain, kan? Jadi kita nggak bisa ke masjid sepenuhnya gitu sebenarnya. Oh. Jadi itu ada jam-jamnya. Ya karena memang biar ada peraturan yang memang harus biar kita lebih aman ya. Nah, karena kita edisi Ramadan juga ini, Mas Taufik, apa yang paling menjadi trigger Mas Taufik di bulan Ramadan ketika di sini? Yang pengen diraih lebih dekat lagi Kak, mungkin lebih dekat lagi karena itu ibadah Ramadan itu nikmat banget gitu kan. Kayak dari sekarang, dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, ini bulan-bulan yang menurut saya penuh hidayah yang bisa turun ke hamba-hambanya dari Yang Maha Kuasa gitu. Dan dari Ramadan nanti ya paling saya ingin lebih baik lagi karena juga saya sebentar lagi mau pulang. Oh, bentar lagi mau habis lebaran. Masya Allah, semoga berkah ya Mas iya, ya. makanya mungkin nih ya Ramadan terakhir di sini mau benar-benar dan insya Allah bisa istiqomah nanti, bisa sampai di luar gitu. Suasana di Ramadan di sini seperti apa sih Mas, kalau boleh sharing? Suasana Ramadan di sini tuh ada sedihnya, ada senangnya juga gitu. Mungkin senangnya, mungkin orang di luar biasa-biasa aja, mungkin 1 hari, 2 hari saja ngerasain itu Ramadan, bisa ramai, bisa ngerasain. Tapi di sini saya merasa tuh pengennya tuh terus-terusan dan tidak mau buru-buru Ramadan tuh cepat tinggalin ya gitu. Dan sedihnya ya mungkin
tidak bisa buka bersama dengan keluarga terutama gitu kan, teman-teman dekat, dan terutama sih sama keluarga gitu yang dirinduin gitu. Apa sih boleh sharing nggak Mas Taufik? Kira-kira stigma atau pandangan misalnya kita sebagai orang luar gitu sebenarnya salah loh memandang bahwasanya kita di sini tuh aktivitas positif banget loh padahal gitu. Buat pandangan dari luar sebenarnya memang iya, kalau ada yang mandangnya tidak baik, sebenarnya ini di sini positif banget. Dan semua orang juga mungkin bisa melihat dari sisi baiknya. Di dalam penjara itu tidak ada yang tidak mungkin bisa jadi yang lebih baik gitu kan. Kalau ada niat, semua pun orang di luar pun kalau ada niat mau niat berubah pun pasti bisa gitu kan. Ya, betul, karena kan sebenarnya ibarat namanya penilaian ibadah, kemudian dosa dan pahala kan memang Allah yang atur ya Mas ya. Artinya mau dimanapun sebenarnya ketika kita memang diniatkan hijrah, meniatkan untuk ibadah lebih baik, maka ya Allah memberikan ganjaran yang serupa. Meskipun di luar mungkin ketika memang ibadahnya juga tidak rajin atau memang itu ya Allah juga memberikan ganjaran serupa gitu ya. Masya Allah. Nah mungkin Mas Taufik kan sudah mau bebas ini Mas. Nah, apa sih yang paling yang akan Mas Taufik lakukan nih ketika mungkin setelah bebas nanti nih? Yang dilakukan mungkin pertama sungkem ke orang tua dulu gitu kan, karena dia juga kangen juga ya kan. Saya juga merasa bersalah dengan dosa-dosa yang pernah saya lakukan pas di luar hingga saya sampai saat ini bikin malu orang tua, bikin malu keluarga ya. Dan satu juga saya niat pas pulang nanti insya Allah akan jadi lebih baik lagi dengan diri saya yang sekarang istiqomah, yang bukan di sini saja istiqomahnya gitu, bisa sampai luar. Masya Allah. Iya, dan bisa lebih baik lagi tuh ya Kak. Lebih baik lagi? Iya. Apa sih definisi Mas Taufik terkait pendekatan sama Allah? Mungkin maksud saya juga masih belajar ya Mas, maksudnya hampir setiap orang kan pinginnya dekat sama Allah gitu, tapi dalam pelaksanaan prosesnya mungkin kan tidak berbeda-beda caranya. Mungkin kalau dari Mas Taufik sharing, apa sih definisi yang menurut Mas Taufik itu melakukan pendekatan kepada Allah? Mungkin pas jatuh terpuruk mungkin ya. Semua orang ketika dalam titik terendah. Ketika dalam titik terendah, terpuruk, dia bisa tahu siapa aja diri dia, hakikatnya hidup ini dia akan dari kemana. Ketika dia jatuh di bawah, dia harus ngadu sama siapa, sedangkan ini di penjara gitu kan. Penjara kita susah, jatuh, tidak ada teman-teman bisa nolong tapi sebatasnya gitu kan. Kalau kita bukan berharap sama yang kuasa, tidak ada lagi, sedangkan kalau keluarga tidak mungkin karena kan jauh gitu kan ya. Jadi disitulah bahwasanya titik terendah itu yang memicu Mas Taufik bisa kembali, oh seperti ini sebenarnya hakikat untuk pendekatan kepada Allah gitu ya. Ya karena itu juga sebenarnya jadi pembelajaran saya juga, mungkin sahabat-sahabat rukun juga, karena memang tidak mesti hal-hal yang harusnya kita rasakan dulu untuk buat dekat sama Allah gitu. Atau bahkan ketika kita berada dalam titik terendah, itulah sebenarnya menjadi ujiannya ya. Memang ada istilah juga sih Mas Taufik yang pernah saya dengar gitu kan, alimtihanu yukromul mar'u au yuhan, yang artinya ujian itu menempatkan kita yang akan dihormati karena kita lulus dalam ujian tersebut, atau justru kita malah menjadi orang yang dalam titik terbawahnya gitu, naik kelas atau enggak gitu istilahnya. Mungkin kan di sini ya insya Allah Mas Taufik dengan hidayah atau misalnya dengan apa yang Mas Taufik inginkan, yaitu dekat dengan Allah, ibadah, hijrah, itu ya mungkin insya Allah naik kelas gitu Mas. Insya Allah. Dan ya mungkin sahabat rukun juga harapan kita semua ya Mas ya, kita semua pinginnya ya semakin hari peningkatan ibadah ya semakin naik gitu ya. Nah, berapa lama sih proses kemarin itu pendekatan diri itu, ketika dari 2017 kan mungkin tadi dalam titik terendah juga tuh Mas, hingga akhirnya mencoba untuk ibadah, mencoba untuk bangkit, hingga akhirnya ke blok santri, itu berapa lama durasinya Mas? Mungkin dari 2017 pas mau bangkit itu mau sekedar sholat, cuma sekedar sholat aja gitu, karena kan kita di luar juga
nggak belajar agama juga, Iya, nggak terlalu dalemin, cuma jadi selama 2 tahun lebih ya, 2 tahun setengah tuh kayak sekedar tahu sholat aja Ya, sholat gitu. aja deh Dan gitu kita kan. tuh hati ya, ruh sama rohani kita tuh nggak ngadep ke Allah sebenarnya kan dari kemarin. Nah pas di blok santri ini jadi pas ngerasain ibadah itu lebih nikmat, kayak sholat kita jadi ruh kita bisa ngadep benar-benar ke yang kuasa gitu. Ketika kita bersujud benar-benar kita ngerasain semuanya gitu. Apa ciri-ciri yang paling dirasain sama Mas Rocky? Soalnya kalau saya mungkin masih dalam fase yang dimana sholat tuh kayak emang ritualnya saja, spiritualnya ini belum dapat nih. Mungkin saya bisa dapat kisi-kisi nih dari Mas Taufik nih. Satu ya kisi-kisinya mungkin kalau dari saya merasa diri kita itu hina. Ya. Ketika kita ngerasa diri kita hina, diri kita kotor, dan semua orang itu kita lihat tuh baik semua gitu. Dan kita memandang orang tuh dia berprasangka baik aja udah semuanya gitu. Diri gua hina. Tapi ketika kita hinanya kita bukan di hadapan dengan kita ngomong dengan manusia, tapi ketika kita beribadah tuh kita benar-benar diri ini hina, diri ini kotor gitu. Ketika di situ mungkin bisa kita ngerasain bahwa beribadah itu benar-benar nikmat, dan benar-benar hati dan pikiran ini, jiwa, ruh semuanya tuh ngadep yang kuasa gitu. Nah, itu mungkin satu tipsnya ya. Karena mungkin kan kayak ya mungkin saya juga salahnya di situ mengenai sholat. Udah dong waktu jam sholat deh, sholat selesai gitu kan. Mungkin dari value itu kita menempatkan diri bahwasanya kita ini tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Lalu kita bersujudlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya Mas ya. Masya Allah. Terus apa hikmah yang paling bisa di-sharing sama sahabat rukun ketika di penjara itu Mas? Ketika penjara. Hikmah. Hikmahnya mungkin banyak orang juga di sini dapat mungkin hikmah hidayah, cuman beda perpandangan mungkin ya, ngerasainnya beda-beda gitu. Kalau pribadi saya hikmahnya tuh banyak sekali yang membuat saya jadi bangkit lagi, terus membuat saya jadi merasa coba lebih baik lagi walaupun tidak sepenuhnya gitu Kak, lagi belajar gitu kan. Ya, tapi saya ini tidak akan lupa dengan Cipinang ini ya. Ini yang membuat saya tuh kenal dengan Tuhan saya di sini. Hikmahnya tuh di sini. Kalau tidak ada Cipinang saya tidak kenal Tuhan mungkin. Mungkin bisa jadi seperti itu ya kalau tidak di Kalau Cipinang. kalau saya tidak kenal Cipinang di sini, tidak kenal Tuhan saya siapa. Mungkin saya di luar bisa ya lebih bandel lagi, lebih jahat lagi mungkin gitu. Gimana sih membangun pola pikir kita agar terus komitmen ya Mas ya untuk selalu berpikir positif gitu Mas? Berkomitmen dengan berpikir positif Dengan segala apa yang kita rasakan atau kejadian yang kita alami gitu. ya. Pertama, kalau saya itu berpikir itu dengan mengambil komitmen di diri saya buat berpikir positif. Satu, kita memandang orang ya berprasangka baik, terus juga berkomitmen dalam diri sendiri dulu, diri sendiri dalam diri sendiri ini buat benar-benar emang ingin berubah, benar-benar ingin berubah buat jadi lebih baik lagi. Tidak ada, mungkin ada 1, 2, 3 orang yang pandangan orang mungkin lu di penjara doang mungkin kayak gini gitu kan. Situ itu godaan paling terberat itu. Godaannya. Iya maksudnya, tapi gue udah komitmen sama diri kita di saat banyak coba-cobaan lagi, banyak bisik-bisikan lagi dari orang-orang, omongan orang-orang ya. Coba kita tidak tanggepin, dan satu lagi bisa memaafkan kesalahan orang. Gitu. Kalau kita udah bisa memaafkan kesalahan orang, apapun mungkin ya bisa jadi lebih tenang diri ini buat naik lagi gitu. Jadi memang yang paling dasar itu adalah penerimaan diri kita ya Mas ya. Artinya kita memaafkan diri kita, memaafkan orang lain, terus merasa diri kita ini pengenalan terhadap diri kita kepada Tuhan gitu ya Mas ya. Masya Allah. Tapi itu ternyata sangat filosofis loh Mas. Apa yang Mas lakukan, apa yang Mas sharing tadi ternyata memang sangat filosofis, menjadi fundamental dasar keyakinan kita terkait kepada Allah, kemudian terhadap diri kita juga gitu.
Nah, boleh nggak sih Mas kasih sharing buat sahabat rukun yang di luar gitu untuk bisa mengambil sisi positif hijrah gitu, ibaratnya mengambil kebaikan. Bahkan di luar sana justru yang orang yang masih melakukan kejahatan gitu kan, sehingga agar bisa mereka memahami bahwasanya ini loh ada dampaknya gitu. Itu jangan terlena mungkin ya, terlena dengan fananya dunia, dengan kejahatan yang mungkin sering banyak orang ngelakuin, belum tersentuh ya karena belum tersentuh hatinya juga. Satu, kita juga tidak bisa memaksa buat orang ngajak berubah, itu tidak bisa memaksa kan, karena ya mungkin belum saatnya, ada yang belum saatnya dia berubah dengan diri dia sendiri atau dari ya Allah Maha Kuasa. Jangan sampai merasakan ya seperti saya ini mungkin yang di luar ya, karena ketika di dalam kita tuh benar-benar ngerasa diri ini tidak berarti mungkin. Satu, Sampai berpikir seperti itu ya Mas? tidak berarti pas di awal mungkin kan, diri kita tidak berarti. Terus lagi sambil berjalannya lagi, waktu itu saya merasakan di penjara, kayak neraka. Pertama saya masuk penjara kayak neraka Kak. Apa misalnya membuat menjadi seperti neraka tuh? Saya masuk di ruangan, tuh orangnya banyak banget Kak. Ruangan tuh kecil, maksudnya nggak kecil banget, tapi tuh orangnya udah Numpuk semua gitu. numpuk semuanya. Itu prosesnya ya pertama ya. Itu satu tempat bisa 30 orang? Iya, pas satu tempat bisa sampai, enggak, tempat kotak gede gitu. Tempat kotak gede itu bisa sampai 50 orang ya. Jadi kita tuh mau mandi tuh ganti-gantian, Iya. mau kencing juga sampai motor kecil pokoknya tuh sampai wudhu kita bener-bener pakai botol dikit-dikit. Di situ mau ibadah aja susah, pokoknya susah mau ibadah Kak. Dan yang di luar jangan sampai merasakan pahitnya itu, jangan sampai. Masya Allah. Ya, ini menjadi pembelajaran juga buat kita semua dan sahabat rukun juga ya, agar tidak mudah dalam berhijrah, dalam menjalankan sesuatu yang lebih baik, tapi juga ada kerja keras dan usaha yang ikhtiar yang luar biasa, serta doa juga yang biar kita tetap konsisten, komitmen seperti yang Mas Taufik sharing tadi ya. Terima kasih banyak Mas Taufik sudah berkenan sharing bersama Rukun. Insya Allah konten-konten dan sharing dari Mas Taufik itu bisa bermanfaat buat sahabat Rukun dan juga bisa jadi amal jariah buat kita. Karena saya juga host kan meniatkan seperti itu Mas. Yang kurang lebihnya mohon maaf ya Mas Taufik ya. Terima kasih banyak buat sahabat Rukun. Jika konten ini menarik dan bermanfaat, mohon dan monggo untuk di subscribe channelnya dan di like, komen, dan jangan lupa juga untuk di share. Dan bagi sahabat Rukun yang belum download aplikasi Rukun, yuk download aplikasinya, sudah ada di App Store dan di Play Store. Bisa menemani konten-kontennya untuk keibadah seharian sahabat Rukun semua, untuk melangkah lebih baik tentunya. Oke sahabat Rukun, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.